Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Ramadanti, NPM A1L019019, mahasiswi semester 3A, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 perbedaan dari bimbingan kelompok topik tugas, bimbingan kelompok topik bebas, dan juga konseling kelompok. Aspek pertama yaitu tujuan khusus. Pada bimbingan kelompok topik tugas dan topik bebas, tujuan khususnya yaitu membahas topik-topik umum secara luas dan juga mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Sedangkan pada konseling kelompok, tujuannya yaitu membahas dan memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Aspek kedua yaitu jumlah anggota. Pada bimbingan kelompok, jumlah anggota dibatasi 10 hingga 15 orang, sedangkan pada konseling kelompok jumlah anggotanya hanya dibatasi sampai 10 orang. Aspek ketiga yaitu fungsi layanan. Pada bimbingan kelompok, fungsi layanannya yaitu fungsi pemahaman dan juga pengembangan, sedangkan pada konseling kelompok fungsi layanannya yaitu layanan pengentasan dan juga advokasi. Aspek keempat, asas-asas. Pada bimbingan kelompok, asas-asasnya meliputi asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan juga asas kerahasiaan yang lebih menekankan pada asas kesukarelaan. Sedangkan pada konseling kelompok, asas-asasnya meliputi asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan juga asas kenormatifan, dan lebih menekankan pada asas kerahasiaan. Aspek kelima yaitu materi layanan. Pada bimbingan kelompok, materi layanannya meliputi topik bahasan seperti bullying ataupun pernikahan dini. Sedangkan pada konseling kelompok, materi layanannya berupa masalah pribadi anggota kelompok. Aspek keenam yaitu peran pembimbing. Pada bimbingan kelompok, pembimbing berperan sebagai fasilitator dan juga tutor. Sedangkan pada konseling kelompok, pembimbing berperan sebagai fasilitator dan juga terapis. Aspek ketujuh yaitu peran anggota kelompok. Pada bimbingan kelompok, anggota kelompok berperan aktif membahas permasalahan atau topik umum tertentu yang hasil pembahasannya berguna bagi para anggota kelompok yang meliputi 1. Berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial. 2. Mampu menyumbang bagi pembahasan masalah. Dan yang ketiga, mampu menyerap berbagai informasi untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada konseling kelompok, anggota kelompok berperan aktif membahas permasalahan pribadi tertentu dari anggota kelompok dalam membantu memecahkan masalah tersebut yang meliputi 1. Mampu berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial. 2. Mampu menyumbang bagi pemecahan masalah pribadi anggota kelompok. Dan ketiga, mampu menyerap berbagai informasi, saran, dan alternatif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Aspek ke-8 yaitu sifat isi pembahasan. Pada bimbingan kelompok, sifat isi dan pembahasan itu yaitu bidang sosial atau umum dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan pada konseling kelompok, sifat isi pembahasannya meliputi pembahasan pribadi dan juga bersifat rahasia. Aspek ke-9 yaitu lama dan frekuensi kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok yaitu sesuai dengan kontrak waktu pelaksanaan layanan. Aspek ke-10 evaluasi. Evaluasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi proses, evaluasi isi, dan evaluasi dampak. Yang pertama, evaluasi proses. Pada bimbingan kelompok, evaluasi proses meliputi keterlibatan anggota. Dan juga konseling kelompok, evaluasi prosesnya meliputi keterlibatan anggota. Yang kedua, evaluasi isi. Pada bimbingan kelompok, evaluasi isi meliputi kedalaman pembahasan, sedangkan pada konseling kelompok, evaluasi isi meliputi kedalaman dan ketuntasan pembahasan. 3. Evaluasi dampak. Pada bimbingan kelompok,
Evaluasi dampak meliputi pemahaman dan dampak kegiatan terhadap anggota. Sedangkan pada konseling kelompok, evaluasi dampak meliputi sejauh mana anggota yang masalah pribadinya dibahas merasa mendapatkan alternatif pemecahan masalahnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.